Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas tentang perjumpaan Nabi Khidir alaihissalam dengan 9 Kiai NU. Siapa sajakah mereka? Dan bagaimana caranya mereka bisa bertemu? Maka dari itu, simak pembahasan kali ini hingga akhir. Banyak ulama yang meyakini bahwa Nabi Khidir masih hidup hingga kini. Nabi Khidir adalah salah satu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah seorang nabi, akan tetapi tidak membawa ajaran baru setelah baginda Nabi Muhammad. Justru, Nabi Khidir alaihissalam menganut dan menyebarkan ajaran Nabi Muhammad. Di kalangan kaum tasawuf, Nabi Khidir disebut dan terkenal sebagai guru dari para waliullah, dan gurunya ilmu laduni. Sebab Nabi Khidir alaihissalam mendapatkan ilmu dan pelajaran langsung dari Allah, tanpa harus belajar dan berguru kepada orang lain. Kisahnya yang paling dikenal adalah, ketika ia banyak memberikan pelajaran hikmah pada Nabi Musa alaihissalam, seorang nabi sekaligus Rasul Allah. Tentang keilmuan Nabi Khidir, juga diabadikan dalam Al-Quran, sebagaimana ayat berikut. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Quran Surat Al-Kahfi, ayat 65. Hingga kini, Nabi Khidir masih dipercaya sering menemui para waliullah, untuk mengajarkan ilmu hikmah kepada mereka. Bahkan menurut riwayat, Nabi Khidir sering menemui para ulama di Indonesia. Tidak jarang, banyak juga para Kiai NU yang pernah bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Biasanya dalam perjumpaannya, Nabi Khidir seringkali menyamar dengan pakaian yang tak terduga. Berikut ini adalah 9 Kiai NU yang pernah didatangi oleh Nabiullah Khidir alaihissalam. Hadratus Yaih Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai Hashim Asy'ari adalah seorang ulama terkemuka asal Indonesia. Diceritakan, beliau pernah menggendong Nabi Khidir yang berwujud kakek tua, saat terjadi hujan. Hari demi hari, beliau lalui dengan penuh semangat. Dengan sangat gigih, Kiai Hashim menuntut ilmu dan berguru pada Kiai Khalil Bangkalan. Tidak sekalipun, Kiai Hashim muda mengeluh ketika diminta untuk merawat hewan ternak milik Syekhona Khalil Bangkalan. Setelah semua pekerjaan selesai, kemudian dilanjut dengan rutinitas sholat Isya berjamaah di pesantren. Para santri yang telah selesai melaksanakan ibadah wajib, kemudian diberikan pendidikan keagamaan yang diisi langsung oleh Kiai Khalil Bangkalan. Pengajian malam tersebut dilakukan setiap hari. Hingga pada suatu ketika, langit Bangkalan ditutupi awan gelap, hingga hujan mengguyur tanah pesantren Kademangan. Namun pada malam itu, Syekhona Khalil Bangkalan hanya terdiam di hadapan para santrinya, tanpa memberikan kajian apapun. Para santrinya pun tidak ada yang berani menanyakan hal ganjil tersebut kepada sang guru. Dari kejauhan, terlihat ada kakek tua yang datang ke pesantren Kademangan. Orang itu hendak bertemu dengan Kiai Khalil Bangkalan, meski pada saat itu sedang hujan deras. Kiai Khalil pun langsung segera berdiri, lalu memerintahkan santrinya untuk menjemput kakek tua tersebut. Adakah di antara kalian yang mau menggendong, dan membawa tamuku yang sedang kehujanan di sana? Tanya Kiai Khalil Bangkalan kepada santri-santrinya. Kemudian, tanpa berpikir panjang, Kiai Hashim Asy'ari bersedia menawarkan diri, untuk menjemput tamu tersebut. Biar saya saja Kiai, ucap Kiai Hashim Asy'ari muda. Tanpa berlama-lama, Kiai Hashim Asy'ari bergegas menjemput tamu itu dengan cara digendong. Setibanya di tempat, Kiai Khalil Bangkalan menyambut kedatangan tamunya dengan begitu akrab, dan memintanya untuk masuk ke dalam ruangan khusus. Keduanya saling berbincang-bincang di dalam ruangan, tanpa diganggu oleh siapapun.
Usai menemui tamunya, Kiai Holil Bangkalan kemudian datang menemui para santri, untuk kembali meminta bantuan. "Siapakah di antara kalian yang mau mengantarkan kembali orang tua ini?" tanya Kiai Holil Bangkalan pada santrinya. Untuk yang kedua kalinya, Kiai Hashim Muda kembali bersedia membantu mengantarkan sang tamu, dengan cara digendong seperti awal tadi. Setelah tamu tua dan Kiai Hashim Asy'ari keluar dari kawasan pesantren, barulah Syekhona Holil mengatakan pada santri-santrinya. Beliau menjelaskan, bahwa kakek tua yang sedang digendong oleh Kiai Hashim Muda adalah sosok Nabiullah Khidir alaihi salam. Ucapan yang dilontarkan Kiai Holil Bangkalan, sontak membuat para santri di kawasan pesantren merasa terkejut. Mereka tidak menyangka, bahwa sosok tadi yang tengah digendong Kiai Hashim adalah Nabi Khidir. Kalau saja mereka mengetahuinya dari awal, mungkin pada saat itu sudah berebut menggendongnya. Syekhona Kiai Haji Maimun Zubair. Salah satu Kiai NU yang pernah didatangi Nabi Khidir adalah Kiai Haji Maimun Zubair, atau juga dikenal dengan Mbah Mun. Peristiwa tersebut terjadi saat Kiai Haji Maimun Zubair masih menjadi santri di Pondok Pesantren Lirboyo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Saat itu Mbah Mun didatangi oleh Nabi Khidir. Ketika menimba ilmu di sana, Nabi Khidir menemui Kiai Haji Maimun Zubair sekitar pukul 11 siang. Awalnya, Mbah Mun mendengar suara yang memanggil-manggil namanya. Ternyata suara itu berasal dari kuburan di dekat Pondok Pesantren Lirboyo. Kedengarannya tidak masuk akal, tetapi memang nyata. Kemudian Mbah Mun mendekati sumber suara tersebut, hingga sampai di sebuah pekuburan. Ternyata di kuburan itulah, ada seorang yang berpakaian layaknya petani. Ternyata sosok yang menyamar menjadi petani itu, adalah Nabi Khidir. Dalam pertemuan itu, Nabi Khidir berpesan kepada Kiai Haji Maimun Zubair sebagaimana berikut. "Kamu cinta sama saya. Dan saya juga cinta sama kamu. Dijamin Gusti Allah nantinya," ucap Nabi Khidir. Ungkapan Nabi Khidir tersebut merupakan doa untuk Kiai Haji Maimun Zubair. Setelah itu, Nabi Khidir menghilang begitu saja, tanpa sepatah kata pun. Syekhona Muhammad Holil Bangkalan. Selanjutnya, Kiai NU yang pernah ditemui Nabi Khidir adalah Syekhona Holil Bangkalan. Suatu ketika, Kiai Holil Bangkalan sedang menjamu tamu-tamunya di ruangan depan. Para tamu kemudian diberi suguhan secangkir kopi. Saat asyik berbincang dengan para tamunya, tiba-tiba ada seorang bertampang gembel datang. Orang dengan pakaian compang-camping tersebut juga terlihat membawa seekor anjing. Tanpa sepatah kata, orang berpakaian lusuh itu masuk ke ruangan Kiai Holil. Para tamu pun menjadi heran. Bahkan, tamu tak diundang itu semerta-merta minum kopi milik Kiai Holil Bangkalan. Melihat perilaku orang tersebut, Kiai Holil Bangkalan sama sekali tidak marah. Bahkan, Kiai Holil merubah duduknya dengan bersimpuh, dan meletakkan tangannya di atas paha. Muka Kiai Holil pun terlihat menunduk, seperti seorang santri yang menghadap kiainya. Suasana di ruang tamu kemudian menjadi hening, dan orang tadi juga tidak berbicara apa-apa. Bahkan, orang misterius itu pergi begitu saja, usai menyeruput kopi milik Kiai Holil Bangkalan. Setelah orang yang berpakaian lusuh tadi pergi, Kiai Holil buka suara di depan para tamunya. "Siapa yang mau meminum kopi bekas tamuku tadi?" kata Syekhona Holil. Tak seorang tamu pun yang mau meminumnya. Karena, kopi itu bekas pengemis lusuh, yang ingusnya saja menempel di bawah hidung. "Baiklah, biar saya saja yang menghabiskan," kata Kiai Holil Bangkalan sambil menghabiskan sisa kopi. Para tamu tambah heran dibuatnya. Kemudian Kiai Holil berkata,
Tahukah kalian siapa tamu tadi? Beliau adalah Nabi Khidir. Beliau baru mengunjungi seorang wali sahabatnya yang berada di Yaman dan Sudan. Kemudian melanjutkan perjalanan ke sini untuk menemui sahabatnya para waliullah di tanah Jawa. Setelah mendengar penjelasan Kiai Kholil, para tamu berebut kopi yang masih tersisa. Mereka berharap keberkahan dari kesolehan Nabiullah Khidir alaihi salam. Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan dikenang sepanjang masa sebagai sosok waliullah yang penuh karomah. Beliau pernah nyantri di pesantren Termas di bawah asuhan Kiai Haji Dimyati. Kiai Hamid sangat masyhur akan karomah kewalian yang dibicarakan sampai sekarang ini. Salah satu karomah Kiai Hamid adalah mudah bertemu dengan Nabi Khidir. Suatu hari, Kiai Hamid menjelaskan kepada Kiai Yunus Tulungagung bahwa besok pagi sampai duhur akan hadir Nabiullah Khidir. Berita ini kemudian menyebar kepada semua jamaah dan para kiai. Maka dari itu, sejak pagi habis subuh, para jamaah berduyun-duyun ingin bertemu dan bersalaman dengan Nabi Khidir. Semua datang ingin menyambut kedatangannya Nabi Khidir. Di tengah ramainya jamaah itu, datanglah seorang anak muda dengan pakaian nyentrik, gaya anak muda zaman sekarang. Semua jamaah tidak memedulikan anak muda ini. Bahkan, mereka mengira anak muda yang sedang iseng saja. Mau bertemu Nabi Khidir, tapi malah berpakaian tidak selayaknya. Itu mungkin yang terbersit dalam hati para jamaah. Ketika bertemu Kiai Hamid, pemuda itu mau mencium tangan Kiai Hamid, tapi kemudian ditolak oleh beliau. Sebaliknya, Kiai Hamid juga mau mencium tangannya, tapi ditolak juga sama pemuda itu. Kejadian ini tak mendapatkan perhatian dari para jamaah. Mereka kira, itulah akhlak Kiai Hamid yang selalu memuliakan para tamunya. Setelah bertemu Kiai Hamid, pemuda itu kemudian berganti dengan pakaian kotor. Ia lalu membersihkan selokan di sekitar rumah Kiai Hamid. Sampai duhur tiba, pemuda itu kemudian pergi entah kemana. Pemuda itu tadi adalah Nabi Khidir alaihi salam. Demikian ucap Kiai Hamid kepada Kiai Yunus Tulungagung. Bergetarlah hati Kiai Yunus, karena ia baru saja menyaksikan langsung datangnya Nabi Khidir. Kiai Hamid memberi informasi tersebut hanya kepada Kiai Yunus saja. Sampailah datang waktu duhur. Dan kemudian semua sholat berjamaah bersama Kiai Hamid. Kiai, ini kita sudah selesai sholat duhur. Tapi sampai sekarang ini belum ada tanda-tanda kedatangan Nabi Khidir. Tanya salah seorang jamaah. Iya. Tadi kalian kan melihat, ada anak muda yang membersihkan selokan di sini, dialah Nabi Khidir. Jawab Kiai Hamid Pasuruan. Para jamaah dan tamu akhirnya menangis. Mereka sangat menyesal tidak bisa hormat atas datangnya Nabi Khidir. Mereka tidak menyangka bahwa anak muda yang berpakaian nyentrik itu adalah Nabi Khidir. Padahal, mereka sangat ingin bertemu, bersalaman, dan mencium tangan Nabi Khidir alaihi salam. Para jamaah akhirnya tersadar bahwa melihat para nabi dan kekasih Allah, janganlah dilihat dari fisiknya semata. Para nabi dan kekasih Allah itu harus dilihat dengan kejernihan hati. Kisah ini masyhur, setelah disampaikan Kiai Yunus Tulungagung. Semoga kita semua mendapatkan luberan berkah Nabi Khidir dan Kiai Hamid Pasuruan. Kiai Haji Haizul Ma'ali. Al-Maghfurlah Kiai Haji Haizul Ma'ali, atau yang lebih akrab disapa Mbah Ali, adalah ulama besar yang berasal dari Rembang. Beliau putra dari Kiai Haji Abdul Aziz, sang pendiri pesantren Bustanul Ulum Sedan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Kiai Haji Haizul Ma'ali semasa hidupnya merupakan salah satu tokoh ulama NU di Rembang. Terdapat suatu kisah karomah beliau ketika bertemu dengan Nabiullah Khidir.
Peristiwa tersebut terjadi ketika Mbah Ali sedang mengalami sakit, yang beliau derita semenjak bulan Muharram 1441 Hijriah. Kisah ini diceritakan oleh adik beliau, yakni Kiai Ma'mun Azizi. Selama Kiai Haji Haizul Ma'ali sakit, beliau sempat didatangi Nabi Khidir dengan menggunakan pakaian compang-camping. Selesai pertemuan itu, Mbah Ali berkata ke putra-putranya, bahwa orang tadi adalah Nabi Khidir. Sadar dengan perkataan sang ayah, akhirnya mereka mengejarnya, dan sudah tidak nampak lagi dari pandangan. Ucap Kiai Haji Ma'mun Azizi. Dalam kesempatan lain, Mbah Ali juga pernah cerita mimpi bertemu dengan Kiai Haji Maimun Subair. Setelah aku meninggal, lalu giliran kamu. Ucap Mbah Mun dalam mimpi. Ternyata dawuh Mbah Mun tepat. Setahun kemudian, Kiai Haji Haizul Ma'ali meninggal dunia. Ucap Kiai Ma'mun Azizi. Gusmik. Pada suatu hari, ketika Gusmik sedang mancing di sungai, kail pancingan beliau tiba-tiba dimakan ikan yang sangat besar. Saking kuatnya tenaga ikan itu, Gusmik tercebur ke dalam sungai, lalu tenggelam. Pengasuhnya ketika itu menjadi panik, karena tak ada orang yang bisa menolong Gusmik. Pada waktu itu, hari masih pagi. Sehingga, masih belum ada orang yang hendak memancing. Pengasuhnya terus mencari Gusmik di pinggir sungai, dengan harapan, Gusmik dapat kembali atau tersangkut. Akan tetapi, setelah hampir 2 jam, tubuh Gusmik belum juga terlihat. Hal itu membuat pengasuh Gusmik menjadi putus asa dan menyerah. Karena takut mendapat murka dari orang tua Gusmik, akhirnya pengasuh itu kembali ke pondok. Pengasuh itu segera membereskan semua bajunya ke dalam tas, dan pulang ke kampung halamannya tanpa pamit terlebih dahulu. Dalam cerita yang disampaikan Gusmik kepada pengikutnya, ternyata Gusmik saat itu sedang bertemu sang guru para waliullah. Ikan tersebut adalah hewan peliharaan gurunya, yang memberitahu bahwa Gusmik sedang dipanggil sang guru. Akhirnya, ikan itu membawa Gusmik menghadap gurunya, yang ternyata adalah Nabiullah Khidir. Menurut Gusmik, pertemuan itu hanya berlangsung selama 5 menit. Akan tetapi, pada kenyataannya Gusmik naik ke daratan dan kembali ke pondok, waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Berarti pada waktu itu, hampir seharian penuh Gusmik bertemu dengan Nabi Khidir. Beberapa bulan kemudian, setelah mengetahui bahwa Gusmik tidak terjadi apa-apa, akhirnya pengasuhnya itu baru berani kembali ke pondok. Kiai Munawir Krapyak. Kiai Munawir dalam menghafal Al-Quran memiliki metode tersendiri. Pada 3 tahun pertama, beliau menghatamkan Al-Quran selama 7 hari 7 malam. 3 tahun selanjutnya, beliau menghatamkan Al-Quran dalam waktu 3 hari 3 malam. Kemudian 3 tahun terakhir, beliau hanya butuh waktu sehari semalam untuk menghatamkan Al-Quran. Bahkan menurut muridnya, setelah melalui 3 tahapan itu, Kiai Munawir pernah hatam Al-Quran tanpa henti selama 40 hari, hingga bibirnya berdarah. Selain itu, ada kisah populer yang dituturkan oleh Kiai Haji Arwani Kudus. Beliau menceritakan, bahwa Kiai Munawir pernah didoakan oleh Nabiullah Khidir alaihi salam. Saat itu, Kiai Munawir sedang melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah. Di tengah perjalanan itu, beliau berjumpa dengan orang tua yang tak ia kenal, lalu berjabat tangan. Ketika itu, Kiai Munawir meminta doa agar menjadi orang yang benar-benar hafidz Al-Quran. Lalu orang itu pun menjawab, Insya Allah. Perlu diketahui, orang tua tersebut adalah sosok dari Nabiullah Khidir alaihi salam. Sepulang belajar dari Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwaroh, Kiai Munawir tetap menjaga amalan riyadhah. Dikisahkan, Kiai Haji Munawir selalu menunaikan sholat di awal waktu. Semua jenis amalan sholat sunnah, juga tidak pernah lepas beliau tinggalkan.
Yang mana, semua sholat itu sebagai sarana untuk melantunkan hafalan beliau. Lisan beliau tak pernah berhenti dalam membaca ayat-ayat suci. Bahkan, ketika beliau bepergian, baik berjalan kaki maupun berkendara, beliau tetap istiqomah membaca wirid maupun hafalan Al-Quran. Secara rutin, Kyai Munawir menghatamkan Al-Quran seminggu sekali, seperti halnya yang ia lakukan saat kecil. Hingga saat ini, Kyai Munawir diyakini sebagai mahaguru pesantren Al-Quran di Indonesia. Bahkan, ilmu Al-Quran di pesantren Jawa, semua kembali pada sanad Kyai Munawir Krapyak. Tentu, hal ini tercapai berkat riyadoh, keikhlasan, dan keistiqomahan Kyai dalam mengajarkan Al-Quran. Perjumpaan beliau dengan Nabi Khidir bukanlah hal yang kebetulan. Berkat istiqomah amalan beliaulah, hal tersebut bisa terjadi. Di kalangan pesantren, kisah-kisah seperti ini merupakan salah satu bentuk karomah, sebab kebersihan hati sang kiai. Kiai Kholil As'ad Syamsul. Ada salah satu kisah unik mengenai perjumpaan Kiai Kholil As'ad dengan Nabi Khidir. Kisah ini terjadi ketika beliau masih menuntut ilmu kepada Syekh Ismail Al-Yamani di kota Mekah Al-Mukarramah. Kiai Haji Kholil As'ad Syamsul merupakan pengasuh sekaligus pendiri Pondok Pesantren Wali Songo, yang berlokasi di Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. Suatu saat, beliau mendapatkan perintah dari Syekh Ismail untuk melaksanakan ibadah umroh, sekaligus bertemu dengan orang yang tidak dikenalinya. Sebelum berangkat, Syekh Ismail memberikan informasi tentang ciri-ciri orang tersebut. Akhirnya, Kiai Haji Kholil pun berangkat melaksanakan perintah gurunya itu. Singkat cerita, setelah Kiai Haji Kholil selesai melakukan tawaf mengitari Ka'bah, dan melaksanakan berbagai macam sholat sunnah, beliau kemudian beristirahat. Beliau pun memutuskan untuk duduk sejenak, sambil menghadap Ka'bah. Tiba-tiba, ada seseorang laki-laki yang duduk di samping beliau. Orang tersebut duduk dengan posisi kaki berselonjor ke arah Ka'bah. Sungguh tidak sopan sekali orang ini berselonjor di rumah Allah, celetuk Kiai Kholil di dalam hatinya. Seketika itu juga, orang yang berada di sampingnya tersebut berkata kepada Kiai Kholil. Orang itu berucap semua yang diketahuinya tentang Kiai Kholil. Ia mengetahui semua tentang Kiai Kholil, tentang tujuannya, dan alasan mengapa Kiai Kholil berada di sini. Termasuk celetukan dalam hati yang baru saja Kiai Kholil katakan tersebut. Sontak Kiai Kholil pun kaget, karena tidak menyangka apa yang dikatakan orang tersebut kepadanya. Kemudian Kiai Haji Kholil pun langsung bersalaman kepada beliau. Dan dari sinilah kemudian beliau tahu bahwa orang tersebut adalah Nabiullah Khidir. Kiai Haji Husin Ilyas. Berikut ini adalah kisah Kiai Haji Husin bertemu dengan Nabi Khidir. Kiai Haji Ismail meminta Kiai Haji Husin untuk datang ke masjid di Semelo, dengan berjalan kaki. Sebelum berangkat, Kiai Haji Ismail berpesan bahwa kamar masjid sebelah utara sendiri, dekat kamar mandi, dahulu merupakan kamar beliau. Ketika tiba di sana, Kiai Haji Husin istirahat di depan kamar, karena beliau tidak berani tidur di dalam kamar milik gurunya itu. Setelah itu, Kiai Haji Husin dikagetkan karena kakinya dipukul seseorang dengan menggunakan daun singkong. Pada saat itu, orang tersebut membawa pohon singkong utuh, lengkap dengan daunnya. Orang tersebut adalah sosok Nabi Khidir alaihi salam. Kemudian Kiai Husin Ilyas bangun, dan beliau kemudian diberi wejangan oleh Nabi Khidir. Ketika itu, Nabi Khidir menggambarkan pohon singkong sebagai contoh ketika Kiai Husin mengaji. Kalau mengaji jangan dipilih yang disukai saja. Kalau bisa ya keseluruhannya. Sama halnya dengan pohon singkong. Jangan diambil singkongnya saja. Kemudian melupakan batang dan daunnya. Ucap Nabi Khidir sembari menunjukkan pohon singkong.
Setelah itu, Kiai Haji Husin diajak ke belakang masjid oleh Nabi Khidir, untuk diperlihatkan gudang keilmuan ilmu Kiai Haji Zaid. Pada saat itu Kiai Husin seperti diajak naik ke sebuah bangunan tinggi. Di tengah perjalanan, Nabi Khidir mengajak turun Kiai Husin, karena ilmu Kiai Haji Zaid masih sangat tinggi. Ketika turun, Kiai Haji Husin diberitahu kalau dirinya mendapat titipan sebuah ballpoint berbahan emas asli. Nabi Khidir berpesan, bahwa ballpoint tersebut warisan dari Kiai Haji Zaid. Setelah pulpen emas itu dicek oleh Kiai Husin, ternyata tidak ada tinta di dalamnya. Namun ballpoint itu tetap bisa dipakai untuk menulis. Setelah ditanyakan kepada Nabi Khidir, ternyata ballpoint tersebut berasal dari Lauhul Mahfudz. Setelah itu, Kiai Husin diminta Nabi Khidir untuk menyampaikan ballpoint emas itu pada Kiai Haji Ismail. Mengetahui mendapat pulpen emas, Kiai Haji Ismail menangis, dan meminta untuk tidak menceritakan hal itu pada siapapun, sebelum beliau meninggal dunia. Sejak saat itulah, Kiai Husin Ilyas ketika mengaji selalu tertidur. Namun anehnya, ilmu yang diajarkan guru-gurunya tetap beliau dapatkan. Bisa dibilang, sejak peristiwa tersebut, Kiai Husin mendapatkan ilmu laduni dari Nabi Khidir alaihissalam. Demikianlah kisah Nabi Khidir saat menemui sejumlah Kiai NU, atau Waliullah, di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Wallahu a'lam bishawab.